Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor tentang penyampaian pidato Bupati Biak Numfor masa jabatan 2025-2030. Rapat Paripurna penyampaian pidato Bupati Biak Numfor masa jabatan 2025-2030 yang kita laksanakan di malam ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelantikan serentak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.3/4378/SJ tahun 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, di mana pada poin ke-8 diinstruksikan bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur dan bupati juga wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD provinsi dan kabupaten kota setelah melakukan serah terima jabatan. Pada tanggal 20 Februari 2025, kami, Markus Octavianus Mansnembra, SH.MM, dan Saudara Jimmy Carter Rumbarar Kapisa telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor masa jabatan 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara. Ini merupakan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada kami untuk memimpin Kabupaten Biak Numfor selama 5 tahun ke depan agar menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Untuk itu, kami mengajak seluruh pihak untuk terlibat dan bersama-sama saling bergandengan tangan dalam rangka menyukseskan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan visi dan misi kami. Sidang Dewan yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati, adapun visi yang kami usung untuk menjadikan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan sehat dan mandiri. Ini dijabarkan ke dalam 8 misi, yaitu 1. Perbaikan tata kelola pemerintahan. 2. Pengelolaan dan penggunaan APBD yang sehat dan berkelanjutan. 3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan. 4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan. 5. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan. 6. Penguatan perlindungan sosial. 7. Penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Dan yang ke-8, pemanfaatan teknologi. 8 misi tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah program prioritas yang mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Di antaranya, 1. Bidang tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan ASN yang berdampak pada perbaikan proses administrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kedua, bidang pengelolaan dan penggunaan APBD yang sehat dan berkelanjutan difokuskan pada perencanaan penganggaran yang transparan dan akuntabel, peningkatan pendapatan daerah melalui inovasi berbasis digital, serta pengawasan yang lebih optimal dalam mewujudkan implementasi APBD yang lebih sehat. 3.
Bidang pendidikan difokuskan pada perbaikan fasilitas pendidikan, pelatihan bagi tenaga pendidik, pemerataan penempatan guru, peningkatan literasi dan numerasi siswa, dan penyediaan beasiswa untuk menciptakan generasi yang handal dan berdaya saing. 4. Bidang kesehatan difokuskan pada perbaikan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan paramedis yang profesional, serta upaya preventif dan promotif guna mencapai masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera. 5. Bidang infrastruktur difokuskan pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, air, sanitasi, rumah, serta fasilitas publik yang mendukung kelancaran konektivitas dan aksesibilitas. 6. Bidang sosial difokuskan pada perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan melalui bantuan sosial dan pemberdayaan kelompok marginal demi mewujudkan keadilan sosial yang berkeadilan. 7. Bidang ekonomi difokuskan pada pemberdayaan UMKM, peningkatan produksi perikanan, peningkatan ketahanan pangan, promosi dan pengembangan objek wisata unggulan, serta menciptakan peluang investasi dalam rangka penguatan daya saing ekonomi. 8. Bidang pemanfaatan teknologi difokuskan pada digitalisasi sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain beberapa prioritas tersebut, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mendukung program prioritas nasional, di antaranya makanan bergizi gratis, mengurangi angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, dan pengendalian inflasi. Selanjutnya, program prioritas nasional tersebut akan dikolaborasikan dengan program prioritas daerah yang akan dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Biak Numfor tahun 2025-2029. Sidang Dewan yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati, mengawali kinerja kami dalam 100 hari pertama sejak kami menyampaikan pidato ini, kami akan melaksanakan beberapa program prioritas. Pertama, di bidang kesehatan, kita akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Biak Numfor. Salah satunya, pelayanan kesehatan yang akan kita lakukan kepada masyarakat, yaitu ketika masyarakat kita mendapatkan pelayanan kesehatan melalui rujukan yang dijamin oleh BPJS, maka pelayanan ini dilakukan terhadap masyarakat kita yang menderita sakit. Dan ketika dirujuk sampai di rumah sakit Kabupaten Biak Numfor, puji Tuhan, alhamdulillah kalau masyarakat tersebut sehat dan boleh kembali ke rumahnya. Tetapi apabila yang bersangkutan harus dipanggil pulang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, disitulah yang selama ini kita dapatkan masyarakat kita yang tidak mampu ketika saudaranya dipanggil pulang sudah dalam keadaan menjadi jenazah. Masyarakat berpikir sendiri bagaimana jenazah ini harus dibawa pulang, bagaimana masyarakat ini atau jenazah ini harus dimandikan.
mendapatkan pakaian yang layak untuk akhir hidupnya, bahkan sampai peti jenazah dan mobil jenazah. Untuk 100 hari kerja, kami telah berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah dan juga dengan tim anggaran. Kami mohon restu dari pimpinan DPR dan seluruh anggota Dewan yang sangat kami hormati. Kita dukung program ini agar ketika itu terjadi untuk masyarakat kita, pelayanan tersebut gratis dan itu akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Kalau ini kami tidak lakukan, nanti akan ada kesempatan kami ke sini, Bapak Ibu Dewan terhormat tuntut kami dan kami tidak boleh naik untuk berpidato. Kiranya ini menjadi komitmen kita semua. Yang kedua, pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja kaum rentan dan tidak mampu sebagai perlindungan bagi para pekerja orang asli Papua. Sekali lagi kami pertegas, bagi para pekerja orang asli Papua yang beresiko terhadap kecelakaan kerja, sehingga mereka akan mendapatkan santunan apabila mengalami musibah di tempat kerja. Kami harus memberikan sedikit penjelasan yang dimaksud dengan pekerja rentan. Ini adalah mereka yang berumur di bawah 65 tahun. Baik itu mereka sebagai nelayan, sebagai petani, dan juga berbagai profesi yang ada, tukang ojek dan lain-lain. Apabila mereka mengalami musibah, kemudian meninggal dunia, melalui BPJS Ketenagakerjaan, klaim dilakukan dan mereka atau ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar kurang lebih 50-an juta. Dan ini untuk biak numfor sudah terdata kurang lebih 6.000. Dan datanya secara nasional bisa kita update dan kita semua bisa ikut memantau program ini. Kemudian yang ketiga, kita akan terus meningkatkan pelaksanaan pasar murah di kampung-kampung agar ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dapat tercukupi dengan tujuan menstabilkan pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi tetap terjaga. Kenapa ini menjadi prioritas kami? Karena ini juga menjadi bagian dari pengalaman kami di daerah lain. Dengan didorongnya pasar murah, maka kita akan membantu masyarakat kita yang berekonomi lemah yang ada di kampung-kampung untuk bisa memenuhi kebutuhannya melalui pasar murah. Sekali lagi di periode kami pasar murah tidak dilakukan contohnya di samping kantor bupati, di tengah-tengah kota dan lain-lain. Pasar murah kita harus lakukan di pelosok-pelosok kampung, bukan di tengah-tengah kota atau di samping kantor-kantor atau fasilitas pemerintah. Karena kalau itu yang dilakukan, maka yang belanja adalah pegawai, bukan masyarakat. Yang keempat, peningkatan pengawasan kinerja pada 19 kantor distrik dan 21 puskesmas untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik dan maksimal. Ini sesuai dengan visi misi kami. Ya, kami menyadari bahwa ketika bicara birokrasi, bicara pemerintahan, sebenarnya ujung tombaknya ada baik di kampung-kampung maupun di distrik-distrik. Sehingga ke depan khusus untuk wilayah distrik kita akan melakukan pengawasan secara ketat sehingga kita berharap masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan tidak dari kampung langsung ke kantor bupati, tidak langsung ke DPR,
tetapi tatanan birokrasi yang ada kita bangun supaya secara berjenjang masyarakat ini benar-benar merasa bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya. Untuk itu, ya kalau kami menyampaikan bagian ini, para kepala distrik jangan khawatir. Kita akan lakukan evaluasi ke depan. Jika dari evaluasi itu kami akan berkonsultasi dengan pihak dewan yang terhormat. Apa salahnya ke depan sebagian kewenangan yang ada di kabupaten kita limpahkan juga ke distrik, supaya para kepala distrik juga punya rasa percaya diri untuk melayani masyarakat. Kalau tidak, yang kita hadapi adalah kantor distrik akan banyak diisi oleh staf-staf, tetapi kepala distriknya tidak ada di tempat. Begitu juga secara berjenjang ke kami yang ada di kabupaten. Kami juga menyadari bahwa dengan adanya refocusing anggaran oleh pemerintah pusat yang telah memangkas APBD Kabupaten Biak Numfor sebesar 111 miliar 759 juta 75.000 rupiah, tentunya akan berdampak pada jalannya pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Namun kita harus tetap optimis untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini perlu kami pertegas dan garis bawahi, karena melalui pidato kami hari ini yang disiarkan secara langsung, yang didengar juga oleh seluruh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor, untuk harus memahami dan juga harus memaklumi kondisi APBD Biak Numfor di saat ini. Kita juga harus melihat bahwa APBD Biak Numfor kurang lebih 5 tahun selalu menganut defisit anggaran. Inilah yang kenapa membuat kami punya keinginan kuat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Biak Numfor. Karena tujuan kami sesuai dengan tagline pada masa-masa tahapan pilkada, kami selalu menyampaikan APBD Biak Numfor wajib sehat. Tetapi di luar dugaan kami, setelah masa kampanye selesai, setelah terpilih, tepatnya tanggal 14 Februari, melalui Impres nomor 1 tahun 2025, dikeluarkan Impres tersebut, dilakukan refocusing anggaran yang cukup besar. Sehingga pastilah dalam perjalanan kepemimpinan kami, masyarakat akan menuntut mana janji politik dari bupati dan wakil bupati terpilih. Tetapi masyarakat juga sudah harus paham kondisi APBD kita tidak memungkinkan untuk menjawab segala kebutuhan atau seluruh kebutuhan masyarakat. Tetapi dari sisi lain kita mengambil hal positif adalah inilah saatnya secara nasional kita di daerah diwajibkan untuk memacu, menggali berbagai potensi-potensi kita di masing-masing daerah. Karena kalau itu tidak dilakukan, kita selalu terlena dengan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Untuk Biak Numfor kurang lebih 99% APBD kita ini kan bersumber dari dana transfer. Kurang lebih 1%-nya itu PAD. PAD juga dari target kita 40 atau 50 miliar, kita hanya baru dapat 20 miliar. Mari kita ambil hal positif dari refocusing anggaran. Ke depan kita akan sama-sama bersinergi antara pemerintah daerah dengan DPR, juga dengan berbagai institusi yang ada, juga masyarakat yang ada. Mari saatnya kita menggali potensi asli Kabupaten Biak Numfor. Kalau bicara itu perikanan, kita fokus perikanan. Kalau bicara pariwisata, kita fokus pariwisata. Jangan kita menghayal yang lain-lain. Supaya mari kita angkat
potensi kita yang ada. Kami juga tentunya tidak bisa sendiri untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disampaikan. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak. Kita berdoa semoga dalam mengemban amanah ini dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, di era penuh dengan perjuangan yang sangat dinamis, kita sebagai pemerintah harus terus berinovasi dan mengembangkan cara-cara dan nilai-nilai baru. Namun semua itu tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras dan kerja cepat. Kami ulangi, harus disertai kerja keras dan kerja cepat. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Kita perlu mendobrak rutinitas dan meningkatkan produktivitas. Kerja kita harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Biak Numfor. Dalam menjalankan roda pemerintahan, tentunya kami akan berupaya dan bekerja keras untuk mensinergikan program nasional Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan program Provinsi Papua agar supaya percepatan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor dapat selaras dengan pemerintah pusat dan provinsi. Untuk itu, kami mengajak kita semua untuk melangkah maju dengan penuh optimisme dan mengarahkan pandangan kita untuk menyongsong perubahan sebagaimana yang selalu kami sampaikan ketika kami berkampanye. Saya bersama Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa bertekad untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Hadirin, sidang dewan yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati. Sebelum mengakhiri pidato ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Biak Numfor, semua stakeholder, penyelenggara dan pengawas pemilu, juga seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang telah sama-sama mewujudkan suksesnya pilkada secara aman dan damai. Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra, SHMM, bersama Wakil Bupati Biak Numfor, Saudara Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, dan atas nama seluruh rakyat Kabupaten Biak Numfor, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak atau adik kami, Heri Arionap, SSI, MPD, dan kepada Bapak Calvin Mansnembra, SE, MBA, yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun terakhir. Terima kasih serta apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada Ibu Sophia Bonsavia, SH MHum, yang telah mensukseskan menjalankan tugas sebagai penjabat Bupati Biak Numfor dan hingga kami boleh dilantik dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga terkait, kepada jajaran pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pihak TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat yang turut mengawal pemerintahan selama 5 tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan meraih banyak prestasi dan penghargaan. Semoga dukungan dan topangan doa serta partisipasi aktif yang telah diberikan kepada pimpinan-pimpinan sebelumnya akan juga diberikan kepada kami yang mengemban tongkat estafet pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, kami juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Biak Numfor atau di seluruh penjuru dunia.
Demikian pidato yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mohon dukungan dan doa partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dan lembaga terkait lainnya untuk kami dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Syadu Syadu, Jo Suba. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnembra SAMM. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa. Selesai.